Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari KZ ZS10 Pro 2. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu, IM ini dikirimin langsung oleh Linsol, terima kasih banyak. Namun seperti biasa, isi reviewnya 100% opini pribadi saya sendiri. Yuk kita mulai dari penampakan dusnya dulu. Tampak depannya kayak gini, sampingnya, samping satunya, belakangnya ada spesifikasinya. Ngomong-ngomong, KZ ZS10 Pro 2 ini harganya kalau di internasional lebih mahal dari Indonesia. Dia harganya berkisar 55 USD. Dia konfigurasinya 1DD dan 4 balance armatur. Langsung aja dibuka seperti ini. Ini udah saya packing ulang. Untuk aksesorisnya dulu deh. Aksesorisnya dia dapat apa aja? Dapat tuning pin. Ada pin kayak SIM ejector untuk tuning cetak-cetakin deep switch-nya. Ini ada guide-nya. Selain itu dapat KZ Starline Ear Tips silikon. Kayak begini. Untuk kabelnya, seperti biasa dapat KZ bihun kabel. Kayak begini. Ini ada mikrofonnya, untuk sampel mikrofonnya nanti saya taruh di sebelah sini. Tes 1, 2, 3, ini sound sample dari mikrofon KZ ZS10 Pro 2. Ini dicolokin ke keyboard Vio KB3, kurang lebih dapat suaranya kayak gini. Untuk build kabelnya sendiri ini ya saya nggak bakal komentar banyak. Ini usable lah intinya. Meskipun memang bukan yang paling bagus dan bukan favorit saya. Sedangkan untuk IM-nya seperti ini. Ini desain faceplate-nya. Dia glossy, yang gampang banget bergores. Out of the box nih udah ada goresan. Kayak begini. Dia udah bergores, gampang juga fingerprint. Kalau dibuka, kalau bisa keluar, oke bisa. Dia dapetnya ear tips foam. Satu pasang, kanan kiri. Ini bisa kelihatan drivernya. Ada balance armaturnya, ada dynamic drivernya. Di sini juga ada balance armaturnya. Kalau kameranya mau fokus. Di sini ada deep switch-nya. Kalau posisi on semua dia yang paling ngebas, paling fun. Nanti untuk soundnya saya bahas lebih lanjut di bagian sound. Untuk comfortnya sendiri gimana? Meskipun earhook KZ bihun kabel yang kayak gini nih kurang nyaman. Ini saat dipakai sih ya masih fine-fine aja lah. Saya dapet seal-nya nggak masalah pakai ear tip silikon yang ukuran large. Dia dapet seal. Langsung aja kita masuk ke bagian sound-nya. Untuk sound-nya dites pakai Vio BTR15, stock cable, stock silikon ear tips. Yang musiknya kebanyakan diambil dari Apple Music, Spotify dengan genre J-pop, J-rock, EDM, anisong, jazz, metal, dan juga rap. Untuk tonality in generalnya dia bisa jadi netral dan juga mild V-shape bergantung dari switch yang kalian pakai. Favorit saya semua switchnya dinyalain. Dia jadi mild V-shape tuning atau bisa dibilang juga mirip Harman tapi dikasih extra bass dan extra treble. Saya nggak bakal explain semua konfigurasinya, kalian intinya dari switch ini tuh bisa pilih quantity bass yang diinginkan. Saya jelasin konfigurasinya dari yang kayak gini aja, semua switchnya on. Untuk bassnya dulu, bassnya dia kuantitinya di atas Harman tuning, noticeable ada mid bass boost di compare ke true Harman, dan juga ada extra sub bass rumble. Bass quality-nya very good untuk di harganya, dia penyajiannya tuh speedy dan juga tight, nggak beleberan ke mid range-nya.
Satu hal yang saya nitpick dari bassnya, impact-nya tuh dia nggak segebuk yang saya suka. Dia tuh lebih bouncy ya, bulet pembawaan bassnya. Bukan pure bass gebuk banget. Sedangkan untuk midrange-nya di konfigurasi switch yang semua on, posisi midrange-nya sedikit di belakang bass dan juga treble-nya. Upper mid-nya berasa ada boost sedikit forward. Female vocal tuh berasa banget clarity-nya. Sedangkan untuk vokal in general atau vokal keseluruhannya dia bebas dari sibilan. Tapi kalau untuk male vocal dia sebenarnya dibilang tipis sih enggak. Tapi itu berasa agak sedikit kurang berbody. Mungkin dari penggunaan balance armaturnya yang dipakai untuk midrange dan juga efek upper midrange boost-nya yang tadi saya sebut sebelumnya. Untuk penyajian instrumennya gimana? Penyajian instrumennya dia tuh dipresentasiin mirip kayak vokalnya. Punya clarity yang bagus dan agak ramping bobot suaranya. Dibilang tipis enggak, tapi ya ramping. Untuk treble-nya meskipun di grafnya yang ada di internet bisa kalian cek sendiri di squealing. Kayak ada boost gitu, treble aslinya kalau didengerin di kuping nggak harsh sama sekali. Dia punya presentasi yang airy dengan extension yang bagus dan juga decay-nya yang cepet. Presentasi treble-nya nggak begitu metalik kayak beberapa review yang saya sempat baca. Dia katanya si treble-nya KZ ZS10 Pro 2 ini metalik dan sebagai macamnya. Tapi kalau mau opini pribadi saya, ini tuh malah IM kayaknya yang lebih mahal masih banyak yang lebih metalik dari ZS10 Pro 2. Di ZS10 Pro 2 saya rasa treble-nya normal-normal aja, nggak ada aneh-aneh deh. Nggak aneh kalau kata saya. Kita masuk ke technicality-nya. Untuk harganya yang 50 USD dia termasuk good. Kita mulai dari stage-nya dulu. Dia medium size, stage-nya nggak besar tapi nggak sempit juga. Dia cukupan lah untuk di harganya. Sedangkan untuk stage layering-nya dia very good, kebantu juga dari driver count-nya. Imaging-nya gimana? Imaging-nya dia good, 2.5D sounding kalau menurut saya. Belum holografis tapi nggak jelek juga. Saya selalu deskripsiin imaging yang kayak gini tuh sebagai 2.5D sounding. Itu artinya apa? Dia tuh udah ada informasi layer objeknya. Tapi dia kurang sedikit untuk bikin suaranya jadi holografis. Kalau separasi dan positioningnya gimana, dia very good. Kebantu juga dari driver count-nya. ZS10 Pro 2 ini punya separasi dan positioning yang sangat oke. Di tes di gaming Valorant gampang banget nyari asal suara. Sedangkan detail retrieval-nya gimana? Detail retrieval-nya in my opinion dia termasuk good. Di semua frekuensinya dia oke, memang enggak yang paling detail, tapi kebantu dari driver count-nya yang 5 driver per kuping. ZS10 Pro 2 ini punya detail retrieval yang above average ya, atau bisa dibilang good malah. Dan juga dia tuh resolving capabilities-nya lumayan bagus tanpa harsh sounding dan juga terlalu forward atau intense. Dia pembawaannya termasuk kalem. Tapi masih dapat detail retrieval dan resolving yang masih bagus. Kita masuk ke bagian komparasi. Di-compare ke ZS10 Pro 2. Dia 1DD plus 1BA. Harganya kurang lebih 20 US dollar. Dia little brother-nya dari ZS10 Pro 2. Suaranya jauh lebih bright dan treble heavy dibandingkan ZS10 Pro 2. Ya emang sebenarnya lebih murah sih, tapi in my opinion kalau kalian bisa nabung sedikit lagi, mending sekalian ambil ZS10 Pro 2 aja. Kenapa tuh? ZS10 Pro 2 in my opinion lebih oke dibandingkan ZSN Pro 2 di semua aspeknya. Termasuk tonality, apalagi technicality-nya. Tapi kalau ngomongin tonality, kalau misalkan kalian emang treble head atau penyuka treble yang intense dan forward, ya lebih cocok di ZSN Pro 2. Di-compare ke QKZ X HBB Hades, dia dua dynamic driver harganya 50 USD. Harganya mirip, tuningannya benar-benar beda. Hades punya tuningan bass head, sedangkan ZS10 Pro 2 kalau konfigurasinya semua on switch-nya, dia lebih ke mild V-shape.
Build-wise, ZS10 Pro 2 lebih oke in my opinion dibandingkan Hades. Untuk technicality-nya juga, ZS10 Pro 2 lebih bagus di semua aspeknya dibandingkan Hades. Kita masuk ke konklusinya. Apakah ZS10 Pro 2 ini recommended? Jawabannya bergantung. Kalian suka melt V-shape signature atau kalian tuh suka ZS10 Pro yang seri sebelumnya? Atau kalian tuh ada plan untuk pakai IM ini untuk light mixing dan music enjoyment? Kalau iya ya gas aja ZS10 Pro 2. Satu hal yang saya nitpick dari ZS10 Pro 2 ya paling build-nya aja sih. Ini berasa agak cheaply made untuk di harganya yang 500 ribuan di Indonesia atau 50 USD di luar negeri. Tapi untuk sound-wise, ZS10 Pro 2 ini lumayan bagus untuk di harganya. Dia nawarin deep switch yang bisa berguna untuk dituning-tuning, bisa netral, bisa melt V-shape, dan technicality yang good untuk di harganya. Dah segini aja review saya kali ini, terima kasih udah mampir. Apabila dirasa membantu, boleh dong minta like, sub, dan share juga. Sekian dari saya, ini review untuk ZS10 Pro 2, bye-bye.